Halo, selamat pagi anak-anak. Sampailah kita di video PPKN tentang nilai dan pengamalan Pancasila sila keempat dan kelima. Sila ke-1, 2, 3 sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Nah, sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng dengan background merah. Nah, ini maksudnya adalah banteng itu kan hewan yang suka berkumpul, hewan sosial yang suka berkumpul, berkerumun dengan sejenisnya sesama banteng. Nah, kalau banteng sudah berkumpul, maka dia akan sulit diserang oleh lawan. Kebiasaan warga masyarakat Indonesia juga begitu, mereka suka berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah untuk memecahkan masalah agar tercapai mufakat, gitu ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat musyawarah adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Pokoknya nanti yang berhubungan dengan musyawarah pasti sila keempat, ya. Nanti di dalam musyawarah untuk mufakat itu ada tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, menerima keputusan dengan lapang dada, melaksanakan keputusan dengan tanggung jawab, kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain, dan lain sebagainya. Pengamalan sila keempat Pancasila di rumah, misalnya bermusyawarah dengan keluarga tentang ekonomi keluarga, bermusyawarah tentang pembagian tugas kehidupan sehari-hari, misalnya dibagi tugasnya, kamu tugasnya nyapu sama nyuci piring sama lempet-lempet. Nah, nanti kakakmu tugasnya nyetrika, terus tugasnya masak, kayak gitu. Ayahmu tugasnya mencari uang, ibumu tugasnya memasak, menyiapkan makanan untuk keperluan keluarga. Kemudian melakukan musyawarah jika terdapat musibah atau masalah. Semua masalah jika dibicarakan dalam musyawarah keluarga pasti akan ada solusinya, ya. Nah, pengamalan sila keempat Pancasila di sekolah antara lain menyadari kesamaan hak dan kewajiban di sekolah, bahwa kalian itu punya hak dan kewajiban yang sama di sekolah, berhak menyampaikan pendapatmu, berhak menyampaikan segala keluh kesahmu kalau di sekolah bersama Bapak Ibu guru dan teman-teman. Kemudian melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah, tidak memaksakan kehendak kepada teman, menghargai perbedaan pendapat ketika musyawarah pemilihan ketua kelas, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada ketika musyawarah menentukan tempat rekreasi di sekolah. Nah, ketika pemilihan ketua kelas pun atau mengambil keputusan di sekolah pun harus dengan musyawarah. Misalnya kamu menjagokan temanmu A untuk menjadi ketua kelas, padahal yang terpilih adalah anak B. Nah, kamu harus menerima keputusan dengan ikhlas dan harus menghormati temanmu yang bernama A tadi untuk menjadi ketua kelas, ya. Harus didukung, disupport meskipun kamu tidak memilihnya waktu pemilihan kelas atau musyawarah di kelas, itu ya. Kemudian pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan, karena setiap warga masyarakat itu tidak setiap hari bisa ikut ronda. Nah, mungkin ayahmu kalau hari Senin dia overload pekerjaan di kantor, maka dia bisanya ronda ketika hari Kamis. Nah, itu kan perlu dimusyawarahkan di kampung, ya kan. Kemudian mengikuti pemilihan umum, itu juga salah satu pengamalan sila keempat di masyarakat, baik itu pemilihan kepala desa, pemilihan RT RW, pemilihan presiden, itu juga pengamalan sila keempat di masyarakat. Kemudian menerima hasil keputusan musyawarah dengan lapang dada, ya. Semua musyawarah harus didasari dengan rasa ikhlas, rasa lapang dada, ya. Seandainya keputusan
musyawarah tidak sesuai dengan kehendakmu, tidak sesuai dengan keinginanmu, ya sudahlah, lapang dada, tidak usah emosi, nggak ada gunanya emosi itu, karena nanti malah kamu diketawain. Wong hasil musyawarah mufakat sudah tercapai kok kamu emosi nggak terima, nah malah jadi orang aneh ya, malah jadi bukan ciri khas warga Indonesia, bukan seperti itu. Tidak memaksa kehendak kita terhadap kemauan orang lain, ya. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk terserah dia maunya apa, tetapi kita harus saling menghormati, tidak boleh saling mengganggu keinginan satu dengan keinginan yang lain, harus saling menghormati. Nah, nilai dan pengamalan sila kelima. Bunyi sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, dua hal, padi dan kapas ini dua hal yang melambangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Padi melambangkan pangan, kemudian kapas itu melambangkan sandang. Jadi, kalau suatu negara bisa terpenuhi sandang dan pangan, maka negara tersebut sudah dikatakan sejahtera, gitu ya. Kemudian nilai-nilai sila kelima Pancasila antara lain mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap kekeluargaan gotong royong. Yang perlu kamu perhatikan adalah suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, ini perlu, yang pertama. Yang kedua adalah adil. Nah, nilai-nilai sila kelima itu yang pertama kekeluargaan, kegotong royongan, yang kedua adil. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan adil, wah langsung sila kelima. Yang ketiga hidup hemat. Hidup hemat itu termasuk suka menabung, ya masuk hidup hemat, tidak boros, sama kayak hidup hemat. Yang keempat adalah bekerja keras. Yang kelima melakukan kegiatan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Misalnya kerja bakti, membersihkan lingkungan, termasuk pengamalan sila kelima, gitu ya. Andi suka menabung, termasuk pengamalan sila kelima, gitu. Nah, pengamalan sila kelima di lingkungan rumah, misalnya bersikap adil kepada semua anggota keluarga, tidak saling menuduh, tidak saling menyalahkan, ya, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, misalnya tidak bising di saat jam istirahat. Sudah tahu misalnya ada aturan di keluargamu jam 2 harus istirahat semua, jam istirahat, lah kamu malah membuat konser di rumahmu. Nah, itu artinya membuat gaduh di keluargamu, tidak boleh. Pengamalan sila kelima di lingkungan sekolah, yang pertama tidak membeda-bedakan sesama manusia di sekolah, sesama teman tidak boleh dibedakan. Yang kedua, bersikap adil kepada temanmu meskipun temanmu itu kekurangan, ya, tidak boleh dibedakan. Aku mau temenan sama orang yang kaya aja, yang miskin nggak mau. Nah, itu bukan pengamalan sila kelima, ya. Yang ketiga, membagi tugas kepada semua teman dengan rata, adil pada saat petugas upacara. Nah, karena ada corona kita nggak bisa upacara ya, tapi kalau besok kita sudah ketemu lagi, kita upacara lagi, dan petugas upacaranya harus dibagi secara adil dan merata. Kemudian yang keempat, menghukum siswa-siswi yang terlambat secara adil, tidak pilih kasih nih maksudnya, ya, harus hukumannya sama semua, karena kalau yang melakukan suatu kesalahan itu memang harus dihukum hukumannya sama, tidak boleh pilih kasih, ya. Pengalaman sila kelima di lingkungan masyarakat, suka menghargai hasil karya orang lain, ya, tidak merusak fasilitas umum, tidak malas saat bekerja, tidak bersikap pilih kasih dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam membangun desa, dalam membangun kemajuan desa. Itu ya anak-anak, semoga paham. Kalau belum paham diulangi lagi videonya. Sampai ketemu di video berikutnya.